Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Genzi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan bahas nih, ada informasi penting dari OJK bagi teman-teman pengguna pinjol. Nah, informasi apakah yang ter-up to date, atau apakah ada sesuatu informasi tentang kita semua, apakah itu penagihan, apakah itu tentang perilaku debt collector. Nah, silakan disimak video saya berikut. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu ya. Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Genzi. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua, apalagi bagi teman-teman pengguna pinjol ataupun yang tidak pernah minjol. Namun banyak sekali yang mengatakan bahwa kita melakukan pinjaman online, padahal kita tidak sama sekali melakukan pinjaman online. Dan ini juga harus teman-teman perhatikan informasi yang akan saya sampaikan, apalagi bagi teman-teman pengguna pinjol. Nah, di sini OJK terima adanya banyak aduan mengenai debt collector. Nah, ada apa sih ya dengan debt collector? Nah, jadi ada informasi nih dari Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, yaitu per tanggal sejak dari 1 Januari 2024 sampai dengan 22 Januari 2025 bahwa adanya pengaduan mengenai perilaku petugas penagih atau debt collector ke layanan konsumen OJK. Nah, di sini ada sekitar 36.873 pengaduan dari masyarakat, yaitu diantaranya ada 13 ribuan yang merupakan aduan terkait perilaku debt collector yang tidak sesuai dengan perilaku ketentuan ya. Jadi banyak sekali aduan dari masyarakat mengenai perilaku dari penagihan dari debt collector. Nah, di sini OJK kemudian memverifikasi dan memberikan sanksi ya. Kemudian di sini juga ada lantaran pengaduan dari masyarakat bahwa mereka tidak pernah melakukan pinjaman online. Namun dari sistem Slik OJK mereka melihat bahwa adanya catatan macet di Slik OJK. Dan tentunya untuk aduan ini banyak data yang gak akurat ya. Ya, contohnya seperti yang saya katakan tadi. Misalkan ada orang yang ngerasa tidak memiliki pinjaman, namun dia memiliki catatan pinjaman ataupun catatan macet di Slik OJK. Ya, ini sebenarnya sih adanya kebocoran data konsumen ya yang diberikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi bagi teman-teman memang harus lebih bijak, lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi seperti KTP atau SIM atau hal-hal yang berbaur mengenai data diri kita kepada orang-orang yang teman-teman rasa itu tidak dikenal ataupun tidak bertanggung jawab, atau bahkan ke orang terdekat pun. Misalkan jika teman-teman harus memberikan berupa data informasi, pastikan dulu informasinya dari mana dan kegunaannya untuk apa. Jangan sampai nanti data kita disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian OJK memberikan informasi adanya terkait penipuan tadi itu mereka banyak menggunakan skema pembobolan rekening atau scamming atau phishing dan social engineering atau skema menggunakan psikologi orang. Nah, hal ini banyak sekali terjadi sehingga ini termasuk salah satu aduan terbanyak juga untuk di OJK. Ada sekitar 3.077 aduan yang OJK terima dari aduan beberapa masyarakat. Nah, kemudian juga ada aduan sebanyak 1.333 aduan ini tentang masalah di sektor asuransi ya, yang asuransinya mungkin di sini asuransinya nggak
tembus ataupun nggak bisa diklaim. Ini salah satu aduan terbanyak yang ada di OJK. Jadi bagi teman-teman yang memiliki asuransi, mungkin jika asuransinya nggak bisa diklaim, teman-teman jangan takut untuk mengadukan semua permasalahan kita di OJK. Apalagi jika kita menggunakan asuransi yang sudah berlisensi ataupun yang sudah resmi, itu pasti akan cepat untuk ditangani ya. Nah guys, itu mungkin ya informasi yang saya dapat dari OJK. Karena kenapa sih saya membuat video tentang informasi pengaduan di OJK, karena ada banyak sekali teman-teman di luar sana, termasuk teman-teman saya yang mungkin terjerat pinjol. Namun ada juga beberapa orang yang tidak merasa melakukan pinjaman, namun mereka ditagih oleh debt collector dan memiliki riwayat pinjaman, sehingga ketika dia ingin mengajukan pinjaman di bank, apalagi di bank konvensional, kemudian namanya dicek di Slik OJK, justru namanya ada tertera di dalam Slik OJK dengan status macet, sehingga mereka nggak bisa mengajukan pinjaman padahal mereka tidak pernah sama sekali melakukan pinjaman. Jadi ini memang harus teman-teman waspada, dan juga jika terjadi hal-hal seperti yang saya informasikan tadi, teman-teman segera melakukan aduan ke OJK agar nanti semua data teman-teman, kemudian nanti ada orang-orang yang nakal ataupun ada hal-hal lain, semoga nanti bisa mendapatkan solusi dari OJK. Dan bagi teman-teman yang udah terlanjur mengajukan pinjaman online kemudian ditagih secara kasar ataupun ditagih secara mental ataupun fisik, teman-teman juga jangan segan-segan untuk mengadukan itu semua ke kantor polisi, karena sekarang kita udah boleh mengadukan jika ada debt collector yang berbuat tidak sesuai aturan. Jangan takut dan juga jangan bimbang untuk mengadukan itu semua ke kantor polisi atau ke OJK ya. Jadi bagi teman-teman yang udah melakukan pinjaman online, jangan lupa membayar pinjaman tepat waktu dan tetap selalu menggunakan pinjaman online yang sudah berizin OJK biar aman, data kita juga aman, kemudian bunganya juga nggak terlalu mencekik, dan juga gunakan pinjaman ini untuk hal yang lebih produktif lagi, sehingga teman-teman bisa membayar pinjaman dari hasil usaha yang kita lakukan. Jangan pernah melakukan pinjaman untuk hal-hal yang bersifat lifestyle, apalagi untuk membayar hutang, tutup lubang, nanti teman-teman sendiri yang susah, yang menambah beban pikiran keluarga. Nah, semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.